Shalom, selamat datang di Novel Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Rahman, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian baik-baik saja. Untuk teman pekerja yang jauh perantau dalam negeri atau di luar negeri, yang jauh dari keluarganya seperti admin, semoga kalian semuanya dilindungi dan diselamatkan dalam pekerjaan masing-masing. Dan untuk sahabatku yang bersama keluarganya, semoga kalian sehat selalu dalam lindungannya. Amin. Episode 208, kisah seorang cleaning service yang ternyata anak orang kaya. Hei, bocah, kamu telah menyinggung orang yang tidak sanggup kamu singgung. Kamu jangan membuatku terlibat ke dalamnya. Kerjasama kita berakhir di sini saja. Orang yang menelepon ini sangat penting bagi Boy, karena dia adalah mitra terbesar perusahaan mereka. Jika kerjasama ini berakhir di sini, maka banyak proyek mereka tidak dapat berjalan secara normal. Boy menatapi Rahman, apakah ini benar-benar akibat sebuah panggilannya bocah ini? Dia sedikit tidak mempercayainya, seorang pecundang yang diremehkan oleh istri dan ibu mertua, mengapa bisa memiliki kekuatan yang begitu besar? Dan pada saat ini, telepon kedua berdering lagi. Boy melihat sekilas nama dari panggilan itu. Hatinya tiba-tiba merasakan sebuah firasat buruk. Jangan-jangan, Boy, apakah kamu sudah gila? Kamu pergi menyinggung orang yang tidak seharusnya kamu singgung. Apakah kamu ingin melibatkanku? Aku secara resmi memberitahumu bahwa kerjasama kita sampai di sini saja. Ketika dia selesai berbicara, langsung menutup teleponnya. Menyinggung orang yang tidak sanggup dia singgung lagi. Anjir, siapa yang menyinggung siapa? Sangat sulit bagi Boy menghubungkan kedua panggilan telepon ini dengan Rahman. Karena Rahman tidak seperti orang yang tidak sanggup dia singgung. Tuan Boy, tidak baik. Beberapa menit yang lalu, akun perusahaan diserang oleh hacker. Seluruh dana telah ditransfer ke sebuah akun misterius. Semua dokumen rahasia sudah dilihat oleh orang. Pada saat ini, akhirnya sekretaris Boy meneleponnya. Boy hanya mendengar setengahnya, seluruh tubuhnya menjadi lemas. Pasti kamu yang melakukan semua ini, bukan? Boy menunjuk Rahman sambil berteriak. Ketakutannya semakin lama semakin kuat, terutama senyuman di wajah Rahman, lebih membuatnya merasa takut dan panik. Rahman membuka jari Boy, lalu tersenyum, berkata dengan bercanda, bagaimana mungkin aku? Aku sudah memberimu kesempatan untuk memilih, tetapi kamu sendiri yang memilih untuk melawanku. Rina terkejut, meskipun dia tidak mendengar isi dalam panggilan telepon Boy, tetapi melihat raut wajah Boy dan percakapannya dengan Rahman, dia sudah bisa menebaknya, bahwa dalam waktu 10 menit, Rahman benar-benar membuat perusahaan Boy bangkrut. Tetapi bagaimana mungkin? Bagaimana Rahman membuat sebuah perusahaan besar senilai ratusan miliar bangkrut begitu saja? Wajah Lisa dan Ruben juga sangat terkejut. Rahman tidak melakukan apapun, dia hanya membuat sebuah panggilan telepon, tetapi dia pada saat ini memberi Ruben dan lainnya sebuah perasaan seperti seorang jenderal yang hanya duduk membuat strategi lalu menang dalam ribuan mil jauhnya. Hanya Luna yang berekspresi datar, karena sejak awal, dia sudah mengetahui bahwa perusahaan Boy akan bangkrut. Boy terus-menerus menerima panggilan telepon, sepertinya di setiap panggilan telepon menyalahkan dia menyinggung orang yang tidak seharusnya dia singgung, dan mereka semua ingin menghentikan kerjasama dengannya, lalu menyuruhnya jangan melibatkan mereka. Boy terjatuh di sofa tanpa daya, hatinya semakin ketakutan. Dia akhirnya tahu bahwa orang seperti apa yang telah dia provokasi. Dia adalah iblis yang datang dari neraka, dengan mudahnya dapat menghancurkan dirinya. Mengatakan ingin membuat perusahaanmu bangkrut, maka langsung bangkrut, sama sekali tidak ragu. Boy tidak menjawab panggilan telepon lagi, karena hatinya sudah hancur total. Bam! Boy langsung berlutut di hadapan Rahman, dia benar-benar sudah takut, dia takut panggilan telepon selanjutnya adalah menginginkan nyawanya. Kak, aku sudah salah. Maafkan aku, ini semua karena ibu mertuamu. Dia mengatakan kalian telah bercerai,
dan mengatakan selama aku memberinya 4 miliar maka dia akan menikahkan putrinya denganku. Semua ini bukanlah salahku. Jika aku tahu kalian masih belum bercerai, maka aku pasti tidak akan berani datang. Boy menangis. Menangis dengan sangat sedih. Dia seorang pria paruh baya berlutut di depan seorang pria muda untuk meminta ampun. Bahkan jika perusahaannya tidak bangkrut, mulai hari ini, dia merasa bahwa dia tidak memiliki muka untuk menjumpai orang lagi. Tubuh Rina sangat gemetar. Pada saat ini, dia baru merasakan kengerian dari Rahman. Apakah ini benar-benar adalah menantu yang selalu dia marahi dan dia hina? Apakah ini benar-benar adalah menantunya yang tidak berguna itu? Bahkan pemilik perusahaan Sentral Asia harus berlutut di hadapannya untuk meminta ampun. Apakah ini benar-benar adalah menantu yang selalu dia remehkan? Pergilah, jangan memprovokasi aku lagi. Rahman melambaikan tangannya, lalu berkata dengan dingin. Berani berpikir untuk mendapatkan istrinya, maka dia tidak akan berbaik hati lagi. Apakah menganggapnya tidak ada? Raut wajah Boy sangatlah suram. Dia bangkit lalu dengan diam-diam keluar dari rumah keluarga Ruben. Perusahaannya sudah hancur, hartanya diretas oleh hacker, semua perusahaan yang bekerja sama dengannya telah mengakhiri kerjasama, dia tidak mungkin akan bangkit lagi. Satu-satunya yang bisa dia lakukan sekarang adalah menguangkan beberapa propertinya, menghasilkan 20-40 miliar, kemudian mengulang kembali dari awal. Tetapi semua jaringannya telah pergi jauh, apakah dia memiliki kesempatan untuk bangkit kembali? Hatinya tidak yakin, dia bahkan tidak berani untuk berkembang di kota Yusoda lagi. Kakak ipar, apakah kamu benar-benar membuat perusahaannya bangkrut? Setelah Boy pergi, Lisa bertanya dengan penasaran. Jika benar begitu, maka berapa besar kemampuan yang dimiliki kakak ipar? Menurutmu? Itu hanya perusahaan senilai ratusan miliar saja. Aku ingin membuatnya bangkrut, bukankah hanya perlu beberapa menit saja? Rahman berkata dengan datar, alisnya memunculkan aura percaya diri, membuat Lisa sedikit takut untuk melihatnya. Kamu, bagaimana kamu melakukannya? Ruben juga bertanya dengan terkejut. Ayah, ini sudah terlalu mudah, karena timku lebih kuat, berbagai macam bakat juga ada. Mereka ingin menyelidiki data properti Sentral Asia, merupakan hal puluhan menit saja. Selama mengetahui data tentang Sentral Asia, mereka dapat menelepon para teman kerjasamanya lalu mengancamnya untuk mengakhiri kerjasama dengan dia, kemudian langsung menyuruh hacker menggeledah perusahaannya. Itu sulit baginya untuk tidak bangkrut. Rahman menjelaskan. Mata Rina bersinar, lalu bertanya, maksudmu? Tadi kamu menyuruh hacker memindahkan semua uang perusahaan Boy, kalau begitu di mana uang-uang itu? Ada beberapa miliar kan? Kemana semuanya? Rahman melihat Rina, sedikit ingin mengabaikannya, tetapi melihat Ruben dan lainnya memandangnya dengan penasaran, dia baru berkata. Akun perusahaan Boy tidak akan memiliki banyak uang, terutama hanya untuk meretas dokumen pribadi perusahaannya. Dan uang-uang itu juga bukan milikku, tentu saja semuanya adalah biaya tenaga kerja untuk mereka. Sialan, bahkan jika tidak banyak, setidaknya ada 200 miliar kan, kamu malah memberikan semuanya kepada bawahanmu. Apakah kamu sudah terlalu banyak uang sampai tidak tahu akan dihabiskan kemana? Rina berkata, iya, aku memang memiliki banyak uang dan tidak tahu akan dihabiskan kemana. Rahman berkata dengan candaan. Rina langsung terdiam, dan sedikit tidak berani menatap Rahman. Setelah tadi dengan mata kepala sendiri melihat Boy berlutut kepada Rahman, hatinya tiba-tiba muncul sebuah rasa ketakutan terhadap Rahman. Dia juga tidak tahu mengapa, tetapi pada saat itu, tatapan mata Rahman membuatnya merasa sebuah perasaan yang sangat menakutkan. Kakak ipar, kapan supermarketmu akan dibuka kembali? Aku ingin pergi bekerja di supermarketmu, apakah boleh? Lisa tiba-tiba berkata. Dia selalu sangat santai, juga bukanlah hal yang bagus. Sekarang tidak punya uang untuk digunakan lagi, dia juga ingin mencari sesuatu untuk dilakukan. Jika dia pergi ke supermarket Rahman, dia tidak percaya bahwa Rahman akan memberinya posisi pelayan toko atau sejenisnya.
Bersambung.